Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minad dhulumati ila nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wangan Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraha ahadukum min tasyahhudil akhiri falyata'awwadz billahi min arba'in min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Amma ba'd. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, jumpa lagi dengan kami dalam channel yang insya Allah senantiasa mencerahkan umat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Sudah menjadi rutinitas di dalam negeri kita bahwa di setiap tahun, di akhir Ramadan maupun di pasca Lebaran, seluruh stasiun televisi maupun media sosial memberitakan tentang hiruk pikuknya arus mudik dan arus balik Lebaran. Antrian kendaraan sampai ribuan kilometer kita saksikan. Peluh dan payah dalam perjalanan di setiap tahun tidak menjadi hambatan karena ingin bersua dengan orang-orang yang disayang. Dana yang sudah disiapkan selama setahun tidak menjadi perhitungan. Bahkan adanya korban nyawa setiap tahun tidak menyulutkan semangatnya untuk kembali ke kampung halaman. Inilah fenomena menakjubkan yang ada di negeri kita yang tercinta ini, Indonesia Raya. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, kalau kita mau merenung sejenak, ternyata seseorang untuk melaksanakan mudik ke kampung halaman, bertemu dengan orang-orang yang disayang, harus rela mengorbankan segala yang ada, mempersiapkan perbekalan dan segala yang akan dibawa jauh-jauh hari sebelumnya. Tentunya kalau kita orang yang beriman, kita juga akan berpulang ke kampung halaman, yaitu akhirat yang kita rindukan. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, berdasarkan informasi dari Al-Quran dan dari Rasulullah SAW, bahwa kakek dan nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa, berasal dari kampung surganya Allah SWT. Dengan perjalanan yang panjang, akhirnya Adam dan Hawa beserta anak cucu keturunannya mendiami bumi. Berarti bumi ini bukanlah tempat asal kita, tapi surgalah tempat awal atau tempat asal kita. Maka bagi orang yang beriman, tentunya kita merindukan berpulang kampung ke surganya Allah SWT. Maka dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sungguh orang-orang yang beriman
dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepadanya. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, berdasarkan informasi dari ayat di atas, bahwa balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Aden. Tempat kembalinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Aden. Tentunya bagi kita orang-orang yang beriman akan senantiasa merindukan tempat kembali kita, yaitu surganya Allah SWT. Tentunya untuk bisa pulang kampung ke negeri akhirat, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah SWT, kita akan membutuhkan perbekalan yang sangat banyak, pengorbanan yang tidak sedikit, waktu yang tidak sebentar. Maka kita harus mempersiapkannya semenjak sekarang. Bagi orang-orang yang beriman, dunia adalah terminal tempat kita berhenti sejenak, dan di situ kita mengumpulkan perbekalan untuk melanjutkan perjalanan yang lebih panjang di akhirat sana. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, sebaliknya bagi orang-orang yang tidak mempercayai akhirat, seakan-akan dunia ini adalah tempat tujuannya, tempat tinggal selama-lamanya, kesenangan di dunia ini menjadi tujuan, sehingga dia tidak pernah memikirkan perbekalan untuk dibawa ke akhirat. Maka ketika Allah SWT menghentikan seluruh kesenangannya di dunia ini, tiba-tiba dia bangun dalam keadaan yang sangat gelap gulita. Kemudian dia meraba di sekitarnya. Ternyata dia tidak sedang tidur di kasur busaknya. Dia meraba dinding-dinding. Ternyata bukan dinding-dinding marmer di dalam istananya, melainkan liang lahat yang menghimpitnya. Kalau sudah kejadian seperti ini, maka dia akan menjerit sejadi-jadinya. Dia akan berpikir, apakah ini alam kubur yang diinformasikan oleh para ustadz dan kiai? Ternyata di saat kegalauan menyelimuti, penyesalan pun terjadi. Maka dia memanggil ajudannya, dia memanggil pengawalnya. Maka tidak ada yang menyahutnya, apalagi mendekatinya. Dia berteriak memanggil orang tuanya, dia berteriak memanggil istrinya, anaknya. Maka tidak ada satupun yang mendengarnya, apalagi yang mendekatinya. Di saat dia menyesal dari seluruh kehidupannya, kemudian datanglah dua sosok makhluk yang sangat mengerikan, memanggil, berteriak bagaikan petir, mengatakan, bertanya kepadanya, man rabbuka, dalam keadaan yang sangat takut dan kegelisahan yang menyelimuti dengan penyesalan. Maka dia tidak akan sanggup menjawab pertanyaan seperti itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Karena kenyataannya di dalam dunia, hartanya yang dia selalu agungkan, jabatannya yang selalu dia impikan, pengawalnya, bawahannya, ajudannya yang menjadi harapan. Maka dia tidak akan mampu menjawab siapa Tuhannya, karena yang dicintai dalam hidupnya bukanlah Allah, tapi selain Allah. Di saat yang seperti ini, maka penyesalan pun terjadi dan sudah terlambat, pemirsa. Inilah yang diinformasikan di dalam Al-Quran, bahwa manusia ada perjalanan panjang setelah dunia ini. Kita tidak berhenti hanya di dunia ini, melainkan dunia ini adalah sebagai terminal atau tempat untuk kita mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang lebih jauh lagi di akhirat. Maka ketika orang-orang yang lemah imannya
mereka tidak percaya akan kehidupan akhirat, sehingga mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Inilah yang diinformasikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimus suqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang yang berdusta. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-42. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, dalam ayat tersebut orang-orang yang lemah imannya, mereka bersumpah billahi, demi Allah, kalau kami sanggup, kami akan berangkat bersamamu wahai Muhammad. Tapi mereka itu sebenarnya menzalimi diri sendiri, berdusta kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad. Karena kenyataannya kita mau berangkat bersama Nabi maupun tidak, padahal kita juga akan sampai di akhirat. Artinya mau bersama Nabi atau tidak bersama Nabi, kita sama-sama melaksanakan perjalanan panjang dari dunia sampai ke akhirat. Hanya saja bagi orang-orang yang beriman di dunia ini, beriman kepada Allah, mengikuti petunjuk dari Rasulullah, maka nanti dia akan berangkat bersama-sama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin menuju perjalanan panjang ke negeri akhirat sampai kepada surganya Allah SWT. Bagi orang yang tidak beriman, mereka akan sendirian di alam kubur, hanya ditemani seekor ular yang sangat besar, yaitu Sujraul Aqra, di mana ular ini melilit tubuhnya sehingga tulang-tulangnya sampai remuk, kemudian membangunkan setiap azan berkumandang, memukul dengan cakarnya sampai kita terbenam ke dalam bumi, mengatakan, kenapa kamu di dunia tidak mau menjalankan sholat? Ini gambaran orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, bagaimana kesudahan setelah kehidupan di dunia ini. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, pantas saja Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kita kepada umatnya bahwa umat Islam harus berlindung daripada 4 perkara. Wangan Abu Hurairah yaqulu, qala Rasulullah SAW, iza faraha ahadukum min tasyahudil akhiri falyata'awwadz billahi min arba'in, min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah berlindung kepada Allah SWT dari 4 perkara. Dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan, dan fitnah setelah kematian, dan fitnah al-masih dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 909. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah SWT, inilah yang diajarkan oleh Nabi kita, bahwa sehari semalam kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah SWT dari kejamnya ancaman siksa neraka
dan dari kejamnya ancaman siksa kubur, sehingga kita harus berlindung, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masih dajjal. Sehingga Rasulullah menganjurkan ketika kita selesai dalam membaca tasyahud akhir di dalam setiap sholat, sebelum ditutup dengan salam, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini sehari semalam di setiap sholat kita berdoa demikian. Artinya sehari semalam kita senantiasa diingatkan oleh Allah melalui sholat kita agar kita ingat ke kampung kembali kita, yaitu akhirat, di mana nanti di akhirat ada surga dan neraka. Kalau kita orang-orang yang beriman dan orang yang berada di jalan yang lurus, insya Allah kita akan kembali ke kampung halaman, yaitu surga Aden ataupun surga-surga yang lain dengan segala kenikmatannya. Tapi kalau kita orang yang tidak mempersiapkan diri mencari bekal dalam kehidupan dunia, kita bisa tersesat, tidak sampai ke surga, namun justru terdampar di akhirat, tempat yang penuh dengan azab Allah SWT. Sehingga Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa di dalam surat Ali Imran ayat ke-193. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Demikian Allah SWT sampai mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa, bahwa kita mendengar orang yang menyeru, mengajak kepada iman, sehingga kita mengikuti ajakan tadi untuk beriman, dan kita berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga Allah akan memberikan kepada kita janji bahwa orang yang beriman akan kembali kepada surganya Allah SWT. Pemirsa As-Salam TV yang dirahmati Allah SWT, semoga kita semua di dunia ini sedang mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kita berpulang kampung, ke kampung akhirat kita yang menjadi kerinduan kita dan menjadi tujuan dalam hidup kita. Dan semoga kita semua dikumpulkan dalam kenikmatan dan kebahagiaan surganya Allah SWT. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.